Halo semuanya, kembali sama Mr. Faisal lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang cara makhluk hidup untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, kalau kita tahu setiap makhluk hidup itu punya cara tersendiri, ya caranya masing-masing untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya, yaitu dengan cara melindungi dirinya. Ada yang punya cara menyamar, ada yang punya cara menyengat, ada yang punya cara menyemburkan tinta dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak materi yang Mr. Faisal jelaskan berikut ini. Nah, cara makhluk hidup melindungi diri. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang cara makhluk hidup beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, lingkungan itu bisa tempat tinggal, bisa iklim, bisa suhu. Sekarang kita membahas tentang cara makhluk hidup melindungi diri. Ya, melindungi dari siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah melindungi dari pemangsanya atau predatornya. Melindungi diri merupakan cara makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar mampu bertahan dari pemangsa, ya, seperti yang Mr. Faisal jelaskan di awal. Jadi di dunia ini banyak tersebar segala jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki cara untuk melindungi diri yang berbeda-beda dan bermacam-macam, ya. Jadi setiap hewan, ya, itu punya cara masing-masing untuk melindungi dirinya, ya. Bahkan tumbuhan juga melindungi diri dan caranya berbeda-beda. Tapi ada juga yang sama, jadi nggak semua berbeda, ya. Jadi beberapa tumbuhan itu punya cara melindungi yang sama. Bahkan beberapa hewan juga ada cara yang sama untuk melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri. Nah, kita bahas tumbuhan dulu. Setelah itu kita bahas hewan. Tumbuhan, ya, merupakan salah satu makhluk hidup yang tidak mampu bergerak, ya. Sebenarnya mampu bergerak tapi lambat dan tidak mampu untuk menghindar dari pemangsa, ya. Oleh karenanya, tumbuhan juga memanfaatkan bentuk dan kondisi tubuhnya untuk melindungi diri. Contoh, ya. Tumbuhan melindungi diri dengan racun. Jadi kalau kita tahu beberapa tumbuhan itu yang kita kenal itu punya perlindungan diri yang sangat berbahaya bagi hewan atau manusia, yaitu dengan cara menghasilkan racun yang terkandung pada pohon, buah, atau getahnya, bahkan di biji dan akarnya itu mengandung racun. Sehingga beberapa tumbuhan yang memiliki racun ini tidak aman untuk dikonsumsi atau dimakan, ya. Tidak aman untuk dimakan secara langsung, harus diolah. Jadi ada beberapa tumbuhan itu dia itu mengandung racun sehingga tidak bisa kita makan secara langsung. Contoh pertama yang Mr. Faisal sebutkan yaitu pohon jara. Perlu kalian ketahui bahwa pohon jara ini sering kita temukan di Pulau Jawa. Pohon jara ini punya banyak manfaat, ya. Biasanya digunakan untuk obat tradisional. Tapi selain punya manfaat, ya, pohon jara ini juga berbahaya. Kalau kalian tahu, pohon jara itu bijinya mengandung racun yang sangat mematikan, ya. Kalau kalian memakan biji pohon jara itu kalian punya resiko untuk mengalami keracunan sampai resiko kematian kalau terlalu banyak mengkonsumsinya. Yang kedua yaitu singkong karet. Sebenarnya hampir semua singkong, ya, itu mengandung racun. Namun kadar racunnya itu berbeda-beda tergantung pada jenis singkongnya. Jadi singkong pahit atau singkong karet itu memiliki kadar racun yang paling tinggi dibandingkan singkong manis, yaitu singkong yang biasa kita makan, ya. Nah, singkong karet ini di daun dan di umbinya itu punya racun yang bernama racun sianida atau senyawa sianida. Jadi pada dosis tertentu atau pada jumlah tertentu kalau kita memakan singkong, ya, yang punya sianida yang tinggi, itu kita akan keracunan bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu pohon kecubung. Sama seperti pohon jarak, pohon kecubung juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti penyakit asma, rematik, sakit pinggang,
pegel-pegel dan lain-lain. Namun apabila kecubung ini dikonsumsi secara berlebihan ya, nah kecubung ini dapat menyebabkan keracunan ya, dapat menyebabkan mual, muntah, sesak nafas, pusing, halusinasi ya atau berhayal hingga berujung kematian. Nah, sehingga kalian harus berhati-hati dan mengenali tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah tumbuhan itu memang bermanfaat atau tumbuhan tersebut malah mengandung racun. Jadi kalian harus selektif atau mampu memilah. Ya, kalau kalian nggak tahu tentang suatu tumbuhan yang asing, itu kalian tanya dulu ke orang yang lebih tahu atau yang lebih dewasa. Next. Cara perlindungan diri tumbuhan yang selanjutnya yaitu tumbuhan melindungi diri dengan cara menggunakan rambut-rambut kecil yang ada di tubuhnya ya. Beberapa tumbuhan itu memiliki rambut-rambut dengan ukuran yang sangat kecil ya, yang mampu masuk ke dalam pori-pori kulit kita dengan sangat mudah sehingga dapat menyebabkan gatal apabila menyentuh tumbuhan tersebut. Nah, rambut-rambut kecil ini biasanya oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Jawa itu disebut dengan lugut ya. Seperti lugut pada permukaan daun jati, tunas bambu, ilalang, dan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar lingkungan kalian ya. Jadi hati-hati kalau kalian main di ilalang ya, di daerah tempat kalian yang banyak tumbuhan liar, karena di situ juga banyak terdapat tumbuhan yang punya lugut. Nah, biasanya kalau sudah terkena lugut ini badan kalian akan gatal ya. Untuk menghilangkan gatalnya itu biasanya dikasih minyak kayu putih. Nah, untuk contoh cara perlindungan diri tumbuhan yang lainnya bisa kita lihat pada video berikut. Ya, jangan lupa dicatat. Oke, yang kita bahas selanjutnya yaitu cara hewan yang melindungi diri. Nah, cara hewan melindungi diri juga bermacam-macam. Ya, yang pertama yaitu hewan yang melindungi diri dengan menggunakan sengat, bisa atau racun. Ya, sengat dan bisa. Hewan penyengat itu menggunakan organ yang berbentuk jarum untuk memasukkan bisanya ke dalam tubuh mangsa atau pemangsa. Jadi perlu kalian tahu, jadi bisa itu semacam racun tapi bukan racun, tapi punya efek seperti racun ya, dapat menyebabkan kematian. Itu yang disebut dengan bisa ya. Pada dasarnya sengat merupakan senjata kimia yang menyemprotkan racun langsung ke aliran darah ya. Hewan-hewan yang memiliki sengat diantaranya yaitu yang pertama ada laba-laba, kelabang, semut api, semut rangrang, dan beberapa jenis semut lainnya.
Ya, mereka memiliki capit tajam yang mampu menyemprotkan bisa atau racun saat menyengat. Yang kedua, lebah, tawon, kalajengking itu memiliki sengat tajam di ekor atau bagian belakang perutnya. Yang ketiga yaitu ubur-ubur, memiliki sengat pada tentakelnya atau pada lengan-lengannya itu ya. Yang keempat, ular. Nah, ular ini tidak punya sengat tapi mempunyai gigi yang sangat tajam ya, yang digunakan untuk menyalurkan bisa ke dalam tubuh korban. Tapi tidak semua ular punya bisa ya atau punya racun yang mematikan. Ya, ada beberapa ular seperti ular piton, ular anaconda itu tidak punya bisa tapi tetap mempunyai gigi yang sangat banyak. Dan masih banyak lagi contohnya ya. Kalian bisa cari tahu sendiri di Google. Yang B adalah hewan yang menggunakan racun. Nah, racun dan bisa sebenarnya berbeda ya, tapi memiliki persamaan, yaitu sama-sama dapat menyebabkan kematian ya. Banyak yang sering menyebut racun dan bisa adalah dua hal yang sama, namun nyatanya bisa dan racun adalah dua hal yang berbeda. Kalau bisa itu dimasukkan ke tubuh korbannya melalui sengat atau gigi. Tapi kalau racun itu terdapat pada bagian tubuh ya, berpengaruh pada tubuh saat dikonsumsi atau dimakan maupun diserap melalui pori-pori kulitnya. Jadi kalau bisa itu harus disuntikkan dulu, harus lewat peredaran darah. Tapi kalau racun itu harus dimakan dulu ya, atau tertempel di kulit kalian ya. Itu perbedaan bisa dan racun ya. Nah, sekarang cara hewan melindungi diri yang kedua, yaitu menggunakan sisik atau kulit atau cangkang atau tempurung yang sangat keras. Jadi ada beberapa hewan yang cara melindungi dirinya yaitu dengan memanfaatkan kulit dan cangkang mereka yang sangat keras, seperti terenggiling dan armadillo ya. Terenggiling dan armadillo ini memiliki sisik atau kulit yang keras, dan saat terancam terenggiling akan menggulung tubuhnya agar tubuhnya yang lemah dapat terlindungi ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada hewan armadillo, dan kalau di sebelah sini ada hewan terenggiling. Keduanya berbeda ya. Kalau terenggiling itu bentuk dari kulitnya itu seperti sisik ikan, tapi kalau armadillo itu bentuknya kayak tempurung kura-kura ya. Ada perbedaan antara armadillo dan terenggiling, tapi mereka punya cara untuk melindungi diri yang sama, yaitu dengan mempunyai sisik atau kulit yang sangat keras dan menggulung tubuhnya. Yang B yaitu hewan yang menggunakan cangkang atau tempurung. Jadi saat terancam, hewan seperti keong, kura-kura, dan siput itu akan masuk ke dalam tempurung atau cangkangnya sebagai cara atau bentuk mereka melindungi diri dan adaptasi tingkah lakunya saat mereka merasa terancam. Tapi ada hewan seperti penyu ya, mereka mempunyai tempurung ya, tapi tidak bisa memasukkan kepala kakinya ke dalam tempurungnya. Jadi tempurung penyu itu hanya digunakan sebagai pertahanan diri saja, tapi tidak digunakan untuk memasukkan kepalanya atau memasukkan kakinya. Contoh-contoh hewan yang memiliki tempurung atau cangkang ya, ada keong ya, siput, kerang, bekicot, kelomang, penyu, dan kura-kura ya. Kelomang dan keong itu berbeda ya. Kalau kelomang itu punya kaki, tapi kalau keong itu nggak punya kaki. Cara hewan melindungi diri yang ketiga yaitu dengan menggunakan duri yang ada di tubuhnya. Jadi ada beberapa spesies yang memanfaatkan duri-duri di tubuhnya
untuk melindungi diri dari musuhnya agar predator ya enggan untuk memangsa hewan tersebut. Contoh hewan-hewan yang memiliki duri di tubuhnya yaitu ada landak laut ya, ada bulu babi, dan ada ikan buntal atau nyonya puff di SpongeBob. Yang terakhir yaitu cara hewan melindungi diri dengan mengecoh musuhnya. Cara hewan mengecoh musuh itu dibagi ke 4 jenis ya, atau 4 macam. Yang pertama yaitu dengan cara mimikri ya, atau meniru, kamuflase atau menyamar, autotomi atau dengan cara merubah tubuh atau menghilangkan tubuh, salah satu tubuh, dan yang terakhir yaitu dengan menyemprotkan tinta. Nah, selain 4 jenis ini sebenarnya masih banyak ya, tapi Mister hanya menyebutkan 4 yang sering kita temui. Cara hewan mengecoh dengan mimikri. Mimikri berasal dari kata mimik yang artinya meniru. Mimikri terjadi ketika satu jenis hewan menyerupai bentuk hewan lain. Biasanya mimikri hewan yang melakukan mimikri itu menyerupai suatu spesies sebagai salah satu cara mereka untuk menghindari bahaya. Contoh, ular susu dengan ular karang. Nah, warna ular susu itu menyerupai ular karang ya. Perbedaannya itu biasanya kalau ular susu nggak ada hitam-hitamnya. Ular susu itu tidak memiliki bisa ya, dan memiliki warna menyerupai ular karang yang sangat berbisa dan lebih berbahaya dari ular susu. Nah, hal tersebut digunakan untuk ular susu mengecoh pemangsanya kayak elang ya. Jadi elang kalau memangsa ular karang itu sedikit enggan ya. Tapi kalau memangsa ular susu dia malah sangat berani. Makanya ular susu meniru ya, atau memimik dari warna dari ular karang. Contoh mimikri yang kedua yaitu sweat bee yang memiliki sengat yang tidak mematikan ya. Sweat bee itu sengatnya kurang mematikan atau tidak mematikan. Dia menyerupai tawon hornet yang memiliki sengatan yang sangat mematikan. Jadi sweat bee ini dia menyerupai ya, atau meniru hornet agar para pemangsa dari sweet bee itu enggan untuk memakan sweet bee ya, karena dia bentuknya mirip hornet. Hornet itu sangat berbahaya, bahkan hornet itu suka makan lebah juga ya, suka memakan sweet bee juga. Contoh yang ketiga yaitu lalat bunga. Nah, seperti kita tahu lalat kan tidak punya sengat. Nah, sedangkan lalat bunga itu bentuknya mirip dengan tawon dan lebah yang memiliki sengat, sehingga kalau ada pemangsa yang melihat lalat bunga itu seolah-olah melihat tawon atau melihat lebah, sehingga pemangsa enggan untuk memakan lalat bunga. Cara hewan mengecoh yang kedua yaitu dengan cara kamuflase atau menyamar. Ya, secara sederhana, kamuflase dapat kita artikan sebagai cara hewan untuk menyamar agar tidak mudah dikenali oleh pemangsa atau ancaman lainnya. Kamuflase dapat meliputi penyamaran menggunakan bentuk tubuh atau menggunakan warna tubuh, atau kemampuan hewan tersebut merubah warnanya. Contoh hewan yang mampu melakukan kamuflase dengan warna tubuhnya ya, yaitu singa. Singa kan warna tubuhnya kan mirip dengan padang savana tempat singa itu tinggal. Jadi singa mampu menyamar dengan padang savana untuk bersembunyi atau mengintai mangsa ya. Meskipun singa itu terkenal raja hutan, tapi kan bayi-bayi singa kan sangat rentan untuk dimakan oleh
pemangsa seperti hiena ya, atau dimangsa oleh cheetah. Contoh kamuflase yang kedua yaitu belalang daun. Belalang daun ini memiliki bentuk tubuh menyerupai daun. Fungsinya yaitu agar tidak mudah dilihat oleh pemangsa. Nih, kalau kalian lihat belalang daun bentuknya kayak daun persis ya. Sehingga kalau ada pemangsa lewat itu kayak melihat daun, tapi sebenarnya itu bukan daun ya. Jadi pemangsanya terkecoh ya. Yang selanjutnya yaitu bunglon dan gurita. Nah, bunglon dan gurita ini memiliki kemampuan merubah warnanya sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Kayak bunglon kalau dia sedang di daun, dia berubah warna menjadi hijau. Kalau dia sedang nempel pohon, maka dia berubah warna menjadi coklat. Sama dengan gurita. Gurita juga ya punya kemampuan untuk merubah warna. Yang selanjutnya yaitu cara hewan mengecoh dengan autotomi. Autotomi secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan ya memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Contohnya cicak dan beberapa jenis kadal atau tokek. Itu kalau dia merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya. Fungsinya yaitu untuk mengecoh. Kalau saat dia dikejar oleh pemangsa, kalau ekornya putus kan ekornya gerak-gerak, itu dikira pemangsanya kalau ekornya itu adalah cicaknya, sedangkan cicaknya kabur ya, pemangsanya makan ekor. Yang terakhir yaitu menyemprotkan tinta. Jadi ada beberapa hewan ya yang mampu menyemprotkan cairan tinta untuk mengecoh musuhnya dan kabur saat merasa terancam. Contohnya hewan seperti sotong, cumi-cumi, dan gurita. Nah, sebenarnya banyak lagi cara hewan untuk melindungi diri atau bertahan. Kayak belut listrik itu melindungi diri dengan menciptakan aliran listrik di seluruh tubuhnya ya. Terus ada walang sangit ya, walang sangit itu melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Terus ada hewan sigung. Sigung itu juga sama, dia mengeluarkan bau tak sedap untuk menghindari pemangsa. Terus ada komodo. Komodo itu dia mempertahankan diri dengan mengumpulkan bakteri di mulutnya ya. Dia nggak pernah membersihkan mulutnya sehingga di mulutnya itu penuh dengan jutaan jenis bakteri. Dan masih banyak lagi ya. Mister hanya menyebutkan yang umum yang sering kita jumpai. Sekian dari Mr. Faisal. Setelah ini kalian coba lihat video kedua dari YouTube yang Mr. Faisal share, yaitu di situ terdapat cara-cara hewan lain untuk melindungi diri ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan buku halaman 61 dan 62. Tabel yang isinya 10 hewan. Kalian menunjukkan cara melindungi dirinya. Dikerjakan, difoto, dikumpulkan ke Mr. Faisal. Bye.